Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kutukan di Gua Mampu. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nah, pada suatu waktu udara sangat panas di daerah Mampu. Pada saat itu ada seorang gadis yang sedang menenun. Tanpa disadarinya, alat tenunnya jatuh ke tanah. Akan tetapi karena ia sangat mengantuk, ia malas turun ke tanah untuk mengambil alat tenun tersebut. Sepintas ia berkata, "Andaikan ada yang bisa menolongku mengambil alat tenunku di tanah, maka kalau dia seorang laki-laki akan kujadikan ia suamiku, dan jika ia seorang perempuan maka akan kujadikan ia saudaraku." Tapi tak seorang pun yang mendengar perkataan sang putri, kecuali seekor anjing jantan yang bernama Bolong. Anjing itu pun mengembalikan alat tenun sang putri yang jatuh ke tanah. Nah, betapa terkejutnya sang putri bahwa yang mengembalikan alat tenunnya adalah seekor anjing jantan yang bisa mengerti perkataannya. Lalu anjing tersebut tiba-tiba berkata selayaknya manusia, "Wahai putri, aku telah membawakan alat tenunmu, maka penuhilah janjimu." Putri pun berkata, "Mustahil jika aku harus menikahi seekor anjing." Putri pun mengingkari janjinya dan menolak dengan keras untuk menikah dengannya karena dia adalah seekor anjing. Bolong pun berkata, "Engkau telah mengingkari janjimu, wahai sang putri, maka dari itu aku akan mengutuk seluruh daerah Mampu." Nah, kemudian Bolong pun pergi meninggalkan rumah sang putri. Tak lama kemudian ibu dari sang putri datang. Alangkah terkejutnya ia melihat putri kesayangannya dengan dahi ditumbuhi batu. Lalu berkata, "Anakku, mengapa di dahimu terdapat batu?" Ucap sang ibu dengan terheran-heran sembari menunjuk dahi anaknya. Sebaliknya sang putri juga sangat bingung melihat dahi ibunya ditumbuhi batu. Nah, dengan itu terjadilah saling tunjuk-menunjuk antara sang putri dengan ibunya dengan kata-kata, "Mengapa di dahimu terdapat batu?" Hingga seluruh tubuh anak tersebut berubah menjadi batu, begitupun dengan sang ibu. Hingga pindah ke tetangga, hingga seluruh daerah Mampu tersebut pun mengalami hal yang serupa karena mereka saling tunjuk-menunjuk tentang adanya batu. Demikianlah asal mulanya batu beraneka ragam yang ada di Gua Mampu, Bone, hingga sekarang ini. Itu pula sebabnya maka dipesankan oleh orang tua untuk tidak mengingkari janji, tidak menegur dan menunjuk bila melihat sesuatu yang aneh atau mengajak binatang berkata-kata. Nah, itulah tadi akhir cerita dari kisah Gua Mampu. Sekarang kita akan masuk ke bagian novelty atau unsur kebaruannya. Nah, cerita Gua Mampu ini sebagai pedoman harmoni antara manusia, alam, dan budaya. Kebaruan utamanya terletak pada poin ke-8 dalam program Asacita Prabowo yang memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Cerita Gua Mampu ini menampilkan bahwa kerusakan harmoni antara manusia, alam, dan budaya terjadi akibat pelanggaran nilai moral atau ingkar janji, sehingga lingkungan berubah secara drastis menjadi batu sebagai simbol ketidakharmonisan. Novelty-nya itu terletak pada cerita rakyat ini menjelaskan alam dan budaya sebagai satu kesatuan moral. Nah, adapun yang pertama itu mengenai lingkungan, yaitu batu-batu di Gua Mampu sebagai catatan moral alam. Nah, cerita ini menjelaskan terbentuknya batu-batu di Gua Mampu bukan hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai yang pertama jejak sejarah moral, yang kedua pengingat etika bagi generasi, dan yang ketiga simbol disharmoni antara manusia dan nilai-nilai adat. Novelty-nya itu adalah alam menjadi saksi yang menyimpan jejak moral dan budaya melalui keberadaan batu-batu tersebut. Dan yang kedua, mengenai cerita ini menjadi sumber etika yang mengajarkan pantangan budaya. Yang pertama, jangan mengingkari janji, dan yang kedua, jangan menunjuk bila melihat sesuatu yang aneh, dan yang ketiga, jangan berbicara sembarangan kepada makhluk lain. Nah, demikianlah novelty yang terkandung dalam cerita Kutukan di Gua Mampu. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.